Dok. Jadi Iya. Iya. Apa? Aku mau infus hari ini. Oke. Terus ya sekalian lah biasa. Biasa ya. Karena aku kan punya ini ya, muka nggak simetris. Oke. Jadi mau suntik meso. Meso. Kalau nggak salah yang sebelah Kanan. kanan. Berarti sebelah kanan lebih banyak ya. Ya. Kalau untuk infus kita nanti ada namanya yang creatine infus. Dia kandungannya udah multivitamin, udah semuanya udah lengkap. Fungsinya buat apa? Dia yang pertama bisa untuk mencairkan seluruh lapisan kulit, udah tuh bisa buat melembabkan juga sebagai anti aging sama sebagai imunitas juga. Apalagi dengan COVID kayak gini ya Dok. Iya betul. Ya? Jadi itu bagus banget. Jadi sebagai untuk melawan dari stabilitas juga, Ya. sama meningkatkan imunitas. Gitu ya. Oke. Nah, pemirsa kan udah lihat sendiri kan dokter udah ngomong kegunaannya apa, bagus loh buat menangkal radikal bebas. Betul. Ya. Sebenarnya kalau aku arti kecantikan itu nggak berlebihan sih, sesuai kebutuhan kita kan. Kalau memang nggak butuh, menurut aku ya nggak usah. Tadi butuh karena kayak memang pipi aku agak cabian karena lockdown kayak gini, banyak makan, jadi cabi. Jadi ya disuntik meso untuk menghilangkan lemak, bukan menambah-nambah yang aneh-aneh sih. Banyak banget ya komentar di netizen yang kok kerjaan ke klinik terus, nanti mukanya aneh. Padahal enggak, memang sama sekali aku apa yang aku lakuin ya memang untuk kebutuhan aku gitu. Melakukan sebenarnya sebulan sekali pasti ada, karena ada treatment yang harus dilakukan berapa kali baru ada hasilnya. Karena kan kita nggak mengubah sesuatu, jadi ada apa berapa minggu sekali. Nah aku sebulan sekali. Nah, vitamin ini kan karena memang dalam keadaan COVID kayak gini kita kan memerlukan vitamin untuk daya tahan tubuh, anti radikal. Jadi ya buat dengan keadaan kayak ini kita bisa tetap bertenaga gitu. Jadi ya perlu. Nah, aku melakukan sesuai anggaran aku. Kalau memang nggak sanggup yang sampai puluhan juta ya pasti enggak lah ya. Dan alhamdulillahnya sekarang kebetulan aku nggak sampai senilai puluhan juta lah. Olahraga juga tetap. Jadi kalau misalnya olahraga nggak ngapa-ngapain, aku naik sepeda, lari, jogging, tetap aku lakuin gitu. Dan perawatan dari dalam juga. Jadi semuanya aku lakuin lah. Efek olahraga enggak. Pastinya kita tambah enak tidur, nyenyak tidur, kulit tambah sehat. Kalau kayak tadi treatment efeknya ya kayak gini, memerah sedikit, tapi setelah itu udah. Jadi hari yang kita ngelakuin treatment aja agak-agak merah, setelahnya udah. Apalagi kan kita infus ada untuk kolagen kulit, jadi pasti lebih sehat, lebih nggak putih tapi lebih kelihatan sehat lah. Iya, ini nggak membatasi usia, tapi kalau menurut aku untuk anak-anak nggak perlu banget lah ya. Dengan vitamin juga perlu. 17 tahun ke atas lah udah bisa. Kita kerja di dunia entertain yang mengandalkan wajah dan fisik ya, mau nggak mau harus perawatan. Kalau emang kita kerja di kantoran nggak perlu kali ya. Tapi kalau misalnya entertain kita harus tetap lihat langsing, apalagi kalau di kamera 5 kilo naik. Jadi mau nggak mau kita harus jaga makan, diet, itu yang aku lakuin. Kalau memang udah tiba-tiba udah cabi, itu pasti dikomentar di kamera, lo kok tambah cabi, tapi aslinya nggak gitu. Aku kadang pusing ya ngeliat orang kalau ketemu lo aslinya kok lebih kurus ya, kok di TV gendutan ya. Padahal memang iya di kamera emang naik 5 kilo daripada aslinya. Jadi itu yang harus kita jaga, tetap kelihatan kurus, tetap kelihatan mulus. Jadi ya harus ada perawatan lah karena kita kerja di dunia entertain. Enggak sih, sebenarnya nggak ada target kalau masalah jodoh, karena kan aku udah pernah ngerasain nikah, udah ngerasain punya anak, jadi nggak sesuai untuk target si pernikahan. Karena anak juga udah ada, sekarang lebih fokus ke anak-anak. Ya aku pengen lihat anak-anak tuh tumbuh jadi anak yang soleh, jadi anak sukses, yang bisa membanggakan orang banyak. Jadi aku pengen membuktikan anak-anakku walaupun tanpa sosok almarhum, dia baik-baik aja, malah tambah jadi anak soleh lah gitu. Iya, kalau misalnya anak-anak sekarang udah tahu dan udah nggak mengingat lagi sih, lebih mengenang. Kalau misalnya jalan-jalan, ini tempat papa ya, pergi sama papa ya gitu. Jadi udah nggak ada ngerasa sedih-sedihan lagi gitu. Jadi mereka udah sangat move on dan udah tahu papanya tuh di surga. Sebenarnya kalau misalnya tentang jodoh sih aku nggak muluk-muluk sih. Pasti pengennya yang imannya baik, yang bisa mengarahkan anak-anak
karena anak-anak memang butuh sosok laki-laki gitu. Jadi aku nggak mau sembarangan, kalau emang imannya baik pasti sifatnya juga baik. Sebenarnya dari bulan puasa sih ada stripping Ramadan, cuman aku nggak ngambil karena takut punya anak kecil 2 di rumah. Misalnya aku syuting di luar tiba-tiba pulang, kasihan mereka kan yang di rumah. Jadi mengesampingkan ego dulu lah tentang kerjaan, karena aku percaya kalau rezeki udah ada yang ngatur. Nah kalau sekarang memang ada sinetron, cuman belum ada yang jalan sih ya, masih ala promo-promo gitu. Jadi doain aja lah supaya jalan. Iya, jadi ada satu film yang memang terhambat gara-gara COVID ini, dan semoga lah bulan ini atau bulan depan udah bisa dinonton di bioskop. Ya, aku ada sih yang beberapa kayak Kak Ivan dan tim lainnya yang udah nonton review filmnya. Kalau aku belum nonton sama sekali, aku takut nonton nanti nangis gitu. Jadi mereka tuh kayak yang udah deh ibu-ibunya nanti aja nontonnya gitu. Jadi aku belum nyaksiin, tapi mereka udah nyaksiin, ya pasti udah harus sediain tisu gitu. Harapannya sih nggak masalah materi sih di film ini, masalah yang ini loh keluarga Seventeen, ini loh kehidupan Seventeen lebih yang kesana gitu, dan ini loh kenang-kenangan dari mereka memang besar di dunia entertain, dunia musik, supaya bisa dihargai sama orang-orang dan sampai akhir hayatnya pun di dunia yang mereka sangat cintai gitu. Jadi lebih ke yang menceritakan kisah mereka aja sih.